Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Mama Wina Murifi dari Sukabumi, Jawa Barat. Alhamdulillah teman-teman bisa share lagi kegiatan hari ini dimulai dari jam 4 pagi ya teman-teman sebelum subuh. Seperti biasa kalau jam 4 itu saya suka masak dulu air untuk mandi si kakak dan juga si ade. Nah untuk pancinya juga kelihatan ya teman-teman, di situ tuh ada panci lagi merebus air dulu. Ya walaupun tidak sampai mendidih tapi sampai panas aja ya. Dan di sini tuh bagian si adek dulu karena ini pancinya juga panci kecil. Biasanya kalau untuk langsung berdua itu pakai panci besar karena panci besarnya itu atau dandang besarnya itu dipakai ya teman-teman. Jadi saya pakai yang kecil aja walaupun bergantian, insya Allah cepat keburu ya teman-teman. Nah sambil nunggu subuh ini saya mau cuci piring dulu ya teman-teman, lumayan juga. Jadi ngirit-ngirit pekerjaan ya. Dan di sini tuh cucian piringnya lumayan banyak juga. Nah sebelum melanjutkan cerita videonya, saya mau tanya kabar teman-teman semua hari ini. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga hari ini teman-teman semua pada sehat, selalu bahagia, dilimpahkan rezekinya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Terima kasih ya untuk teman-teman semua yang sudah selalu mensupport saya dari awal sampai akhir. Terima kasih untuk yang subscribe, yang like, yang komen-komen positif. Semoga kebaikan kalian semua itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beribu-ribu kebaikan. Amin. Ini tuh benar-benar jam 4 subuh ya teman-teman, dan di sini tuh kelihatan juga dari jendelanya yang di luar itu benar-benar masih gelap banget. Dan sebelum menunaikan sholat subuh di sini saya beraktivitas aja sedikit-sedikit ya, walaupun tidak terlalu banyak, tapi ini tuh dampaknya benar-benar berpengaruh karena aktivitas di rumah itu jadi lumayan berkurang. Nah di sini saya belum bangunkan si kakak dan juga si adik. Nanti untuk dibangunkan mah setiap pas jam 5 aja ya. Jadi pas bangun mereka itu sholat subuh, mandi dan langsung makan dan langsung berangkat ya teman-teman. Karena setelah mandi pasti mereka itu langsung siap-siap ganti baju seragam dan lain sebagainya. Alhamdulillah untuk cucian piring sudah selesai, dan ini untuk rebusan airnya sudah matang nih. Untuk si adek dulu aja karena dia itu pengen bener-bener yang pertama ya, karena dia itu bener-bener selalu pengen gercep dalam segala hal ya teman-teman, apalagi dalam hal berurusan sekolah. Dia itu benar-benar gak mau terlambat. Kakaknya pun seperti itu sama, tapi di sini kakaknya ngalah dulu karena nanti kakaknya mah walaupun berangkat pagi pakai motor ya. Dan di sini tuh nanti si ade setelah bangun dandangnya itu dikasih lagi ke saya, diisiin lagi gitu teman-teman, karena air panasnya juga dipindahin ke ember ya teman-teman. Nah teman-teman di sini tuh saya bersihin dulu meja kompor ya, nanti itu pas pagi biar kinclong gitu, nanti pas mau masak-masak atau beraktivitas yang lain jadi jauh lebih semangat. Dan kelihatan ya dari jendelanya itu bener-bener masih gelap banget. Dan jangan salfok juga sama kolong meja kompor dan juga wastafelnya yang belum dipasangin hordeng karena bener-bener belum sempet ya. Kemarin tuh bener-bener Masya Allah riuh banget, apalagi Uwa ya, kakak mama yang perempuan udah meninggal lagi, Masya Allah. Semoga amal ibadahnya terima Allah ya teman-teman. Al-Fatihah untuk almarhum Uwa. Benar-benar di sini tuh sedih banget ya rasanya karena beliau itu benar-benar orang baik. Beliau itu benar-benar deket dengan keluarga saya, dan beliau itu suka berkunjung ke rumah saya walaupun rumahnya itu agak jauh. Dan di sini tuh kami semua benar-benar kehilangan. Dan kemarin tuh benar-benar libur up karena saya benar-benar itu langsung pergi ke rumah Uwa, dan pulang-pulangnya itu jam 11 malam ya teman-teman. Dan keesokan harinya juga saya itu nggak bikin video karena keluarga almarhum datang ke rumah saya karena untuk dimakamkannya itu di kampung saya, karena beliau itu almarhumah maksud saya itu tuh dari kampung saya, tapi beliau itu pindah rumahnya ya teman-teman ke daerah ya yang beliau tinggal, dan kalau dimakamkan di kampung saya lagi karena beliau udah punya amanah sama anak-anaknya kalau meninggal itu pengen dimakamkan di kampungnya sendiri. Dan yaitu kampungnya itu kampung saya ya teman-teman, kampungnya tuh. Dan di sini tuh benar-benar kami kehilangan banget almarhumah, sosok almarhumah. Apalagi mama itu tinggal beberapa saudara lagi, yaitu tinggal 4 saudara lagi dari 8 bersaudara.
tinggal 4 lagi. Dan meninggalnya itu benar-benar kayak apa ya, di selang waktu tanpa bertahun-tahun gitu teman-teman. Apalagi dari kemarin yang kakak mama laki-laki Ua itu ya, selang waktu tinggal mingguan aja dengan almarhumah yang sekarang. Dan mama dan juga adik mama yang perempuan benar-benar terpukul. Dan mama itu tinggal 4 saudara lagi. Dan Al-Fatihah untuk uak saya ya teman-teman. Oke, lanjut lagi nih ke cerita videonya. Tadi itu saya sudah nyiapin sarapan, yaitu nasi goreng dan juga telur, tapi tidak saya record semuanya ya. Dan di sini saya mau unboxing buah mangga ya teman-teman. Dan di sini tuh buah mangga lagi murah-murahnya, yaitu per kilonya itu 10.000, dan ini saya beli 2 kilo. Dan ini tuh kemarin sore saya beli ya, jadi baru saya buka. Dan di sini tuh benar-benar pengen banget gitu ya, pengen makan buah mangga yang benar-benar manis ini. Dan di sini tuh posisinya si kakak dan juga si ade belum pada berangkat ya. Jadi itu masih pagi udah makan mangga, nggak apa-apa karena mangga sehat juga ya teman-teman. Di sini tuh saya excited banget ya teman-teman untuk ngupas buah mangganya, karena buah mangganya itu bener-bener seger banget, fresh banget. Dan di sini tuh dagingnya nggak lembek atau apa, tapi di sini tuh daging buah mangganya itu bener-bener tebel dan juga ya pokoknya fresh aja. Kayaknya itu crunchy gitu ya, dimakannya itu crunchy, manis, pokoknya enak lah ya. Nah di sini tuh si adek juga lagi nungguin karena pengen juga katanya. Dan di sini saya langsung aja gercep untuk motong-motong buah mangganya biar kemakan. Dan ini buah mangga bukan dibeli dari pasar, tapi ada yang keliling gitu pakai mobil box gitu ya teman-teman. Jadi yang mobil itu keliling-keliling pakai pengeras suara. Dan ini tuh kebetulan mobilnya itu berhenti di depan rumah dan beliau nawarin katanya 10.000 2 kilo. Jadi kemarin sore saya langsung beli aja ya, karena bener-bener kepengen banget buah mangga. Ya kalau ke pasar mah jauh ya teman-teman, karena sama aja buah mangganya juga ini tuh bener-bener bagus-bagus. Jadi bener-bener saya excited banget untuk ngebelinya karena bener-bener pengen. Nah ini tuh ceritanya udah pagi hari, si kakak si ade udah pada berangkat. Dan di sini tuh sepatu si kakak yang satu lagi belum kering, jadi saya keringin aja dulu. Dan seragam gantinya juga masih belum kering nih, jadi saya juga jemur terlebih dahulu tadi pagi-pagi itu sepatu dan seragamnya si kakak, karena itu benar-benar barang-barang penting yang bakalan dipakai setiap hari ya. Dan benar-benar di sini tuh saya semangat banget karena kalau si kakak dan juga si ade udah pada berangkat itu tuh benar-benar hati tenang ya, karena urusan untuk menyiapkan sarapan, alat mandi, alat sekolah itu tuh benar-benar udah selesai. Jadi di sini tuh saya benar-benar tenang untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Ya beginilah ya teman-teman setiap harinya, yang pastinya itu setiap jam 4 pas itu saya tuh selalu bangun untuk nyiapin perlengkapan dan juga pokoknya kebutuhan yang diperlukan oleh si kakak dan juga si adik dalam kebutuhan sekolah ya teman-teman. Yang pastinya itu nyiapin sarapan, nyiapin air untuk mandi itu tuh benar-benar kewajiban banget, karena kalau subuh-subuh pakai air dingin, apalagi di daerah saya itu dingin banget ya teman-teman. Yang pastinya airnya itu kalau subuh-subuh mah kayak es gitu. Jadi saya nggak tega ya ngelihat si kakak dan juga si adik kalau mandi paginya itu pakai air dingin. Tapi kalau lagi gas habis nih kebetulan misalnya, tapi mereka itu nggak neko-neko, selalu mandi aja dengan air dingin tanpa memaksa harus terus air hangat ya. Karena warungnya juga lumayan jauh, jadi lumayan memakan waktu ya teman-teman kalau mau pergi-pergi secara cepat gitu. Karena untuk ke warung itu lumayan setengah jaman lah ya bolak-baliknya. Itu tuh benar-benar makan waktu banget. Oke teman-teman, tadi itu saya sudah jemur pakaian, sudah selesai. Dan tadi itu saya juga mindahin sepatunya si kakak ke teras karena takutnya ada gerimis-gerimis gitu ya, karena langit sudah mulai agak mendung gitu. Dan di sini saya lanjut aja masak biar tenang ya. Nanti pas si kakak dan si ade pulang sekolah itu benar-benar tinggal makan, karena untuk teman nasinya itu sudah siap sedia. Dan ini saya potong-potong dulu tempenya sebanyak 3 papan kecil ya, karena ini tuh untuk pagi dan sore. Jadi menunya itu aja sampai nanti sore ya teman-teman. Jadi sekalian masak aja.
Nah, ini saya langsung aja tumis bumbu halus, dan untuk bumbu halusnya saya pakai bawang merah, bawang putih, cabai merah ya, dan juga saya pakai kunyit dan juga kemiri dan ketumbar sedikit. Dan di sini tuh setelah harum nih bumbu-bumbunya, saya langsung aja masukkan agak banyak air karena di sini tuh saya mau bikin sayur kuning tempe ya teman-teman. Nah, ini langsung aja saya masukkan tempe-tempenya yang sudah saya potong tadi, dan saya aduk-aduk dulu biar merata gitu ya teman-teman. Dan di sini langsung aja saya masukkan untuk penyedap rasanya, saya pakai kaldu ayam aja dan sedikit gula pasir. Dan setelah dimasukkan penyedap rasanya, ini langsung aja diaduk-aduk biar meresap, biar merata gitu ya. Dan saya tunggu sampai mendidih dan juga sampai matang ya teman-teman. Dan setelah hampir matang, ini saya tidak langsung angkat dulu, saya masukkan dulu daun bawang. Ini tuh sebagai pewarna aja ya teman-teman, selain wangi. Dan juga sebagai pewarna, ini tuh sedap banget ya. Dan untuk saat ini alhamdulillah saya itu sama bawang daun ini nggak bau lagi. Jadi kemarin aja pas ngidam beberapa bulan ya teman-teman. Untuk saat ini mah alhamdulillah udah nggak mabok lagi nih sama daun bawang. Nah, singkat ceritanya ini sayur kuning tempenya sudah matang. Di sini saya langsung aja panaskan wajan kembali dan saya panaskan minyak. Dan setelah minyaknya panas, ini saya masukkan aja teri ya teman-teman. Dan di sini tuh saya beli ikan teri cuek ya, kalau nggak salah mah. Ini tuh rasanya enak banget, dan untuk digorengnya itu jangan terlalu garing gitu, tapi biasa-biasa aja sampai kecoklatan agak pekat gitu ya teman-teman. Dan itu benar-benar enak menurut saya. Dan barusan itu saya tambahkan sedikit micin biar lebih gurih, karena ada sayur, ada ikan asin, itu tuh benar-benar enak banget ya. Nah, kalau menggoreng ikan teri seperti ini harus terus agak sering diaduk-aduk gitu ya, biar nggak gosong sebelah, karena biar warnanya merata. Nah, ini setelah ditiriskan minyaknya itu pada turun, saya salin aja langsung ke wadah untuk ikan terinya. Dan untuk minyaknya saya tambahkan sedikit ya teman-teman. Dan ini untuk minyaknya saya pakai untuk menggoreng sambal ya. Dan di sini tuh saya mau goreng dulu cabai rawit, tomat, dipakein bawang putih gitu biar gurih. Nah, dan untuk cabai rawit dan juga tomatnya sudah matang, ini langsung aja saya ulek ya teman-teman, dicobek, tapi mohon maaf tidak direcord. Dan ini menu sederhana saya, ada sayur kuning tempe, ada ikan teri, dan juga ada sambal gorengnya. Dan ini untuk sayurnya saya bagi 2 wadah aja, karena untuk sekarang dan juga nanti sore ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk acara masak-memasak mengakhiri perjumpaan kita di video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.